Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fiti Agrianti Saranani dengan nomor stambuk A1K1160818. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai semikonduktor, khususnya pada materi semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Oke, jadi pada materi semikonduktor ini akan ada dua yang kita bahas khususnya, yaitu semikonduktor intrinsik dan juga semikonduktor ekstrinsik, di mana semikonduktor ekstrinsik ini terbagi menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe P dan juga semikonduktor tipe N. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai definisi semikonduktor. Ya, jadi semikonduktor ini ia berada di antara kelompok bahan konduktor dan isolator. Ya, jadi semikonduktor ini adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Selain itu, semikonduktor juga ini biasa disebut sebagai bahan setengah penghantar listrik. Ya, jadi bahan ini memiliki nilai gap atau nilai hambatan jenis yang relatif kecil ya, karena ia berada di antara konduktor dan isolator, yaitu 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Jadi semikonduktor ini sangat berguna ya, apalagi dalam bidang elektronik, karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan cara menyuntikkan materi lain atau biasa disebut juga sebagai pendonor elektron. Ya, jadi bahan semikonduktor ini dapat digunakan sebagai penyiar arus atau rectifier, yaitu komponen listrik yang mengizinkan arus listrik yang hanya mengalir dalam satu arah saja, dan juga biasa digunakan pula sebagai penguat tegangan atau arus. Contohnya seperti germanium, silikon, dan juga gallium arsenida. Ya, baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan materi semikonduktor intrinsik. Nah, di mana semikonduktor intrinsik ini adalah semikonduktor yang tidak mengandung pengotor atau tidak mengalami doping. Nah, di mana doping ini adalah proses yang bertujuan untuk menambah ketidakmurnian pada semikonduktor yang sangat murni atau sering disebut dengan intrinsik. Nah, jadi semikonduktor intrinsik ini merupakan bahan semikonduktor murni atau belum diberi campuran atau pengotoran. Nah, di mana jumlah elektron bebas dan hole-nya ini adalah sama sehingga memungkinkan perpindahan muatan. Nah, perpindahan muatan pada umumnya terjadi karena dua sebab, yaitu yang pertama karena adanya perpindahan elektron bebas, dan yang kedua karena adanya perpindahan hole. Nah, kedua-duanya ini bisa terjadi bersama-sama. Nah, dalam semikonduktor jenis intrinsik ini, karena banyaknya elektron bebas sama dengan banyaknya hole yang terjadi. Nah, selain itu, konduktivitas semikonduktor intrinsik ini juga sangat rendah karena terbatasnya jumlah pembawa muatan hole maupun elektron bebas. Nah, contoh dari semikonduktor intrinsik ini ada germanium dan silikon. Nah, di mana germanium dan silikon ini mempunyai 4 elektron valensi. Nah, lintasan valensi ini memerlukan 8 elektron agar atom menjadi stabil. Nah, ikatan antar atom ini diperkuat dengan membagi elektron-elektron terluar dan juga ikatan kovalen. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi semikonduktor ekstrinsik. Nah, di mana semikonduktor ekstrinsik ini merupakan kebalikan dari semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik ini adalah semikonduktor yang mengandung pengotor atau mengalami doping oleh atom asing. Nah, akibat doping ini, maka hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Nah, jadi semikonduktor ekstrinsik ini merupakan semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit ketidakmurnian ya atau doping. Nah, pemberian doping ini dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dan juga dalam jumlah lebih banyak dan permanen. Nah, di mana diharapkan akan dapat menghantarkan listrik. Nah, akibat doping ini, maka hambatan jenis semikonduktor ini mengalami penurunan. Ya, jadi semikonduktor jenis ekstrinsik ini terdiri dari dua macam, yaitu semikonduktor tipe P atau pembawa muatan hole dan juga tipe N atau pembawa muatan elektron. Nah, untuk contohnya sendiri ada fosforus dan juga arsenik, di mana atom pengotornya ini disebut atom donor dan juga pembawa muatannya disebut elektron. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi semikonduktor tipe N.
Ya, jadi jika bahan silikon didoping dengan bahan ketidakmurnian atau impuritas bervalensi 5 atau pentavalens, maka diperoleh semikonduktor tipe N. Nah, bahan dopan yang bervalensi 5 ini misalnya antimoni, arsenik, dan juga fosfor. Nah, untuk struktur kisi-kisi kristal bahan silikon tipe N dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, karena atom antimoni Sb bervalensi 5 yang ada tanda kuningnya itu ya, maka 4 elektron valensi mendapatkan pasangan ikatan kovalen dengan atom silikon, sedangkan elektron valensi yang kelima tidak mendapatkan pasangan. Nah, oleh karena itu, ikatan elektron kelima ini dengan inti menjadi lemah dan mudah menjadi elektron bebas. Nah, karena setiap atom dopan ini menyumbang sebuah elektron, maka atom yang bervalensi 5 ini disebut dengan atom donor dan elektron bebas. Nah, sumbangan dari atom dopan ini pun dapat dikontrol jumlahnya atau konsentrasinya. Nah, untuk gambar di sebelahnya dapat dilihat ya. Jadi pada level energi dari elektron bebas itu merupakan sumbangan atom donor, dapat digambarkan ya seperti gambar yang di sebelah kanan itu. Ya, jadi jarak antara pita konduksi dengan level energi donor sangat kecil ya, yaitu 0,05 ekivalen. Nah, untuk germanium sendiri level energi donornya itu 0,01 ekivalen ya. Oleh karena itu pada suhu ruang saja maka semua elektron donor sudah bisa mencapai pita konduksi dan menjadi elektron bebas. Ya, jadi bahan semikonduktor tipe N ini seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Ya, jadi karena atom-atom donor telah ditinggalkan oleh elektron valensinya maka menjadi ion yang bermuatan positif. Nah, sehingga digambarkan dengan tanda positif ya. Nah, sedangkan untuk elektron bebasnya menjadi pembawa mayoritas dan pembawa minoritasnya berupa hole. Ya, selanjutnya kita bahas semikonduktor tipe P. Ya, jadi apabila bahan semikonduktor murni atau intrinsik didoping dengan bahan impuritas ketidakmurnian bervalensi 3, maka akan diperoleh semikonduktor tipe P. Ya, bahan dopan yang bervalensi 3 tersebut misalnya boron, gallium, dan juga indium. Nah, untuk struktur kisi-kisi kristal semikonduktor silikon tipe P seperti dilihat pada gambar, ya. Jadi pada gambar karena atom dopan mempunyai 3 elektron valensi, dalam gambar tersebut ya dilihat itu adalah atom boron, maka hanya 3 ikatan kovalen yang bisa dipenuhi. Nah, sedangkan keempat yang seharusnya membentuk ikatan kovalen keempat menjadi kosong atau membentuk hole dan bisa ditempati oleh elektron valensi lain. Dengan demikian, sebuah atom bervalensi 3 akan menyumbangkan sebuah hole. Nah, atom yang bervalensi 3 atau trivalen ini disebut juga atom akseptor karena atom ini siap untuk menerima elektron. Nah, seperti halnya pada semikonduktor tipe N, secara keseluruhan kristal semikonduktor tipe N, maksudnya tipe P ini adalah netral. Nah, karena jumlah hole dan elektronnya sama. Nah, pada bahan tipe P, hole merupakan pembawa muatan mayoritas karena dengan penambahan atom dopan akan meningkatkan jumlah hole sebagai pembawa muatan. Nah, sedangkan untuk pembawa minoritasnya adalah elektron. Nah, seperti yang terlihat pada gambar sebelahnya, gambar sebelah kanan, lihat pada gambar. Nah, jarak antara level energi akseptor dengan pita valensinya sangat kecil, yaitu sekitar 0,01 ekivalen untuk germanium dan 0,05 ekivalen untuk silikon. Nah, dengan demikian hanya dibutuhkan energi yang sangat kecil bagi elektron valensi untuk menempati hole di level energi akseptor. Nah, oleh karena itu pada suhu ruang banyak sekali jumlah hole di pita valensi yang merupakan bawa muatan. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai doping. Ya, jadi doping ini bertujuan untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan juga memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Nah, untuk perbandingannya sendiri, atom dopan ini maksud saya perbandingan atom dopan
dan juga atom murni itu sama dengan 1/10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Nah, dopan adalah atom pengotor. Nah, atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe V travalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, seperti yang telah kita bahas pada semikonduktor tipe N dan juga tipe P tadi ya. Ya, untuk selanjutnya, efek doping silikon oleh fosfor dan boron. Nah, dapat dilihat pada gambar, dimulai dari gambar A. Pada gambar A, di situ terlihat silikon didoping oleh fosfor. Maka terjadi semikonduktor tipe N. Nah, karena arus listrik dibawa oleh elektron. Sedangkan untuk gambar B, silikon didoping oleh boron. Nah, sehingga terjadi semikonduktor jenis P. Hal ini karena arus listrik dibawa oleh rongga bermuatan positif. Ya, jadi untuk penambahan materi semikonduktor, kita juga akan bahas mengenai komponen semikonduktor, di mana komponen semikonduktor ini terdiri dari 3, yaitu resistor, dioda, dan transistor. Ya, kita bahas yang pertama, resistor. Nah, resistor di sini bila semikonduktor jenis N atau semikonduktor jenis P berdiri sendiri, maka itulah yang disebut sebagai resistor. Jadi besar resistansi tergantung pada volume semikonduktor tersebut. Nah, yang kedua, dioda. Nah, dioda sendiri merupakan sambungan semikonduktor tipe N dan juga tipe P yang berfungsi sebagai penyiar arus. Selain itu, sebagai stabilisasi tegangan dan juga detektor. Nah, semikonduktor tipe P akan menjadi anoda dan semikonduktor tipe N akan menjadi katoda. Nah, selanjutnya transistor. Nah, transistor sendiri merupakan dioda dengan 2 sambungan atau junction, di mana transistor ini berfungsi sebagai penguat arus atau tegangan dan juga berupa saklar. Nah, transistor ini terdiri dari 2 jenis, yaitu transistor jenis NPN dan juga PNP. Nah, untuk transistor jenis NPN dapat dilihat pada gambar. Pada transistor jenis NPN ini, transistor bipolar terbuat dari lapisan tipis semikonduktor tipe P dengan tingkat doping yang relatif rendah, yang juga diapit oleh 2 lapisan semikonduktor tipe N. Selanjutnya, transistor jenis PNP dapat juga dilihat pada gambar. Nah, pada transistor jenis PNP, transistor bipolar terbuat dari lapisan tipis semikonduktor tipe N dengan tingkat doping yang relatif rendah dan juga diapit oleh 2 lapisan semikonduktor tipe P. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi semikonduktor. Saya akhiri dengan ucapan selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.